Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nari Baroka. Saya dari program studi akuntansi syariah semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Peranan Pengadilan Berbasis Audit Sistem Informasi untuk Pengembangan Strategi Perusahaan Berbasis Komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi terlebih dahulu. Sistem informasi merupakan rangkaian unsur dari suatu peralatan yang berproses dalam urutan yang logis untuk mencapai tujuan. Perusahaan yang berbasis sistem informasi pula pada dasarnya bertumpu pada penggunaan teknologi pengolahan data elektronik yang dapat menjalankan fungsi operasi, perekayasaan, dan pembuatan laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, hakikat sistem informasi. Di dalam hakikat sistem informasi ada 3 kegiatan utama dalam setiap sistem informasi, yaitu yang pertama, menerima data sebagai masukan. Yang kedua, memproses urutan kaidah-kaidah tertentu. Yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluarannya. Nah, kualitas informasi yang disajikan kepada manajemen juga dapat dipengaruhi oleh 3 hal pokok, yaitu relevan, akurasi, dan tepat waktu. Yang kedua, yaitu makna strategi bagi pengembangan sistem. Pandangan mengenai konsep strategi yaitu sebagai pola keputusan yang integral, koheren, dan menyatukan sebagai alat membangun tujuan organisasi dalam jangka panjang, tindakan-tindakan program dan prioritas alokasi sumber daya sebagai definisi dari daerah asal kompetitif perusahaan dan sebagai sebuah tanggapan kesempatan eksternal dan ancaman, kekuatan dan kelemahan internal untuk mencapai keuntungan kompetitif. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen informasi. Ruang lingkup manajemen informasi mencakup infrastruktur aktiva dan pengolahan kewajiban, teknologi informasi, sumber-sumber perencanaan, dan pembangunan sistem dan keahlian untuk tetap bertahan dan memenangkan peluang. Sistem informasi yang membutuhkan penanganan strategis bisnis untuk mencapai suatu keadaan di mana pola keputusan sangat mempengaruhi secara kritis dampak informasi yang diterapkan, diperlukan dukungan pemakai pada aspek perhitungan secara matematis dan ekonomis. Oleh karena itu, sistem pendukung keputusan merupakan pilihan utama yang harus dilakukan dalam perspektif aplikasi teknologi informasi untuk menganalisis suatu masalah. Yang keempat, peralatan optimal manajemen. Ada beberapa peralatan, yaitu yang pertama, benchmarking, cara manajemen mencapai hal-hal baru dari dunia luar untuk kepentingan perusahaan, memperbaiki teknik strateginya. Yang kedua, total quality management, yaitu metode manajemen dalam hal memberikan nilai tambahan bagi perusahaan. Yang ketiga, reengineering, yaitu suatu proses perekayasaan kembali terhadap model sebuah sumber daya yang kurang memainkan perannya dalam. Yang keempat, the learning organization, yaitu manajemen untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Yang kelima, hambatan dan gangguan dalam strategi sistem. Semakin baik suatu sistem, maka akan semakin kompleks pola gangguan prosedur, sistem dan informasi yang disajikan. Dalam peranan sistem informasi sebagai alat-alat pengolahan data, gangguan terhadap sistem berbasis komputer merupakan proses utama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keenam, pengendalian organisasi
yaitu pengendalian organisasi memerlukan 4 langkah. Yang pertama, pengendalian memerlukan penetapan standar dan metode pengukuran presentasi. Yang kedua, pengendalian data pada dasarnya adalah mengukur prestasi kerja. Yang ketiga, pengendalian membandingkan prestasi kerja dan standar ukur yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengendalian merupakan tindakan yang sifatnya korektif. Yang ketujuh, teknik pendokumentasi sistem. Di dalam teknik ini terdapat menjadi 3, yaitu diagram alir data, bagan alir, pentabelan. Yang ke-8, upaya pengembangan sistem. Nah, upaya pengembangan sistem yaitu pendekatan sistem umum. Yang dikembangkan adalah pendekatan berbasis siklus kehidupan pengembangan sistem yang dimulai dari tahapan analisis, desain, implementasi, dan evaluasi. Yang ke-9, pengawasan atas sistem informasi. Nah, pemeriksaan sistem informasi pada hakikatnya memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan, pengawasan internal, prosedur dan efektivitas sistem penjagaan aset perusahaan. Yang ke-10, dampak kejahatan sistem informasi. Nah, pada dampak ini, kejahatan terhadap sistem informasi dapat berupa gangguan pada sistem komputer dan lingkungan pengendalian yang berpengaruh. Yang ke-11, ruang lingkup audit sistem informasi. Nah, di dalam ruang lingkup ini terdapat 5 standar khusus yang berkaitan dengan ruang lingkup pemeriksaan, yaitu reliabilitas dan integrasi sistem informasi, berkaitan dengan kebijaksanaan, perencanaan hukum dan peraturan, perlindungan aktiva perusahaan, pemakaian sumber ekonomis dan efisien, dan berusaha untuk mencapai objektif operasi program. Poin yang terakhir yaitu pengembangan audit sistem ke depan. Nah, dalam pengembangan ini yaitu yang pertama, pengembangan prosedur pengendalian yang dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, penciptaan sistem pengolahan data berbasis komputer secara internal dan eksternal. Yang ketiga, orientasi strategi yang mengarahkan pada penciptaan terobosan baru dalam kebijaksanaan manajemen. Yang keempat, membudayakan pengendalian sebagai suatu program kerja manajemen. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.